Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Marilah kita gunakan adalah kehidupan ini adalah untuk menebarkan adalah kasih sayang, menyampaikan kabar gembira, kebahagiaan kepada seluruh makhluk dari semua. Dan marilah kita kembali adalah runut ulang kehidupan ini adalah karena sudah terlalu jauh, sahabat. Maka sering dikatakan umat Nabi Muhammad adalah umat akhir zaman karena memang ibaratkan layangan-layangan itu sudah terlalu jauh dari semua. Maka barangkali dengan kiprah Abah hari ini, karena sekali lagi bahwa selama 40 tahun Abah digerakkan adalah untuk berdakwah dan baru 2 tahun ini aktif di dunia medsos ya. Inilah teknologi yang harus kita gunakan ya. Membawa manusia adalah untuk menyadari tentang siapa dirinya, untuk apa diciptakan. Dan bagaimana juga adalah untuk menjalankan adalah syariat-syariat yang sudah diberikan ya. Dan memahami maknanya, bukan hanya sebatas melakukan syariat yang kita tidak mengerti adalah landasannya tadi semua. Maka oleh karena itu sesungguhnya adalah sahabat, maka barangkali adalah metodologi Abah agak sedikit berbeda dengan apa yang sudah panjenengan pahami selama ini. Sebenarnya bukan berbeda, tetapi kita sudah terlalu jauh sehingga hilang jejak leluhur-leluhur kita dalam berjalan, dalam menafaki, mengenali Tuhannya. Kitalah yang sudah keluar dari orbit sebenarnya. Dan Abah ini sebenarnya adalah hanya mengembalikan justru pada orbit yang sebenarnya sudah dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran tadi semua. Tetapi pada saat hal ini dibahas kembali seolah-olah perkara yang baru. Padahal bukan. Sebetulnya semuanya adalah yang Abah bahas ada isi Al-Quran. Dan inilah makanya kenapa di dalam Al-Quran itu lebih banyak anjuran untuk kembali. Karena manusia, sahabat, karena sudah keluar banyak. Maka Allah ingatkan di surat As-Sams ada tentang bagaimana datangnya waktu pagi. Artinya bahwa seluruh makhluk ini berputar pada orbitnya. Makhluk ini berputar adalah pada apa yang sudah ada dalam sunatullahnya. Maka Allah berfirman, tilka sunatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Inilah adalah sunatullah. Dan sesungguhnya yang harus dipahami adalah kita harus kembali kepada sunatullah. Maka sesungguhnya Abah sudah bahas tentang sebenarnya yang dikisahkan. Pada saat manusia keluar dari sunatullah, maka dia akan keluar dari kebahagiaannya. Itulah Allah berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal dhulumat ilan nur. Sesungguhnya Allah lah yang membawa manusia, mengeluarkan manusia
yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Dari kebodohan kepada cahaya, dari kematian kepada kehidupan. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Bagaimana Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Inilah sesungguhnya kita adalah yang hidup dari yang mati. Kaifa takburuna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum. Maka kita untuk kembali kepada Allah summa ilahi turja'un, maka jalannya adalah summa yumitukum, dalam arti meleburkan diri pada Allah. Karena tidak ada yang bisa membawa kepada Allah kecuali Allah. Ya, tidak ada yang bisa menyembah Allah kecuali dia adalah memiliki hakikat Allah. Ya. Jadi itu ya yang harus dipahami. Jadi kita harus kembali kepada Allah itu adalah bagaimana kita kembali kepada Allah itu adalah dengan meleburkan. Dan dia Allah selalu mengundang kita kembali. Mengundang kembali. Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kenapa Allah itu mengundang? Karena manusia sudah berada dalam neraka. Manusia sudah kehilangan kebahagiaan. Manusia sudah tidak kenal lagi siapa Tuhannya akibat manusia tidak kenal lagi siapa dirinya. Maka disinilah sesungguhnya para ulama kita dalam kitab Sirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir begitu gamblang menjelaskan perjalanan kita ke alam asal. Bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrar menjelaskan tentang bagaimana kita harus melahirkan Muhammad, Hiblul Ma'ani, bayi maknawi, hakikat diri kita. Kalau itu tidak kita lahirkan, maka inilah yang terjadi hari ini. Manusia melakukan ritual tapi jauh dari spiritual. Dia melakukan ibadah kepada Allah tapi tidak kenal kepada Allah. Dan bahkan dia bersolawat pada Rasulullah, bahkan dia tidak kenal kepada Muhammad. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita. Tadi, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta pada Allah dan Rasulnya di dunia ini, maka dia pun akan buta pada Allah dan Rasulnya di kehidupan yang akan datang. Kalau kalian sudah memahami dengan baik ilmu antropologinya, sosiologinya, genetikanya, kemudian ilmu filologinya, maka sebenarnya kalian akan menemukan bahwa kehidupan ini adalah sebuah kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Disinilah kita harus memahami antara Allah adalah yang bako dan kita makhluk yang fana. Tetapi Allah mengajak kita kembali bako bersama dia. Supaya kita bisa bahagia di dunia ini. Nah hari ini sahabat, dalam konteks kekinian dengan ilmu pengetahuan yang sudah dibuka. Apakah dengan lewat teori kuantum dan lain sebagainya. Kita Islam tertinggal. Maka Abah sering sampaikan, sejak kita ke arah perang salib, kita ini betul-betul tidur Islam itu. Dan itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi. An-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Tapi yang dimaksud di situ Abah saksikan sekarang yang tidur itu Islam. Tadi. Akhirnya karena tidur mudahlah dihipnosis dengan doktrin dan dogma. Sebetulnya doktrin dan dogma itu masuk ke dalam Islam karena kalian tidur. Ada di alam bawah sadar. Kan Abah pernah sampaikan, Romi Rafael tidak bisa menghipnosis Abah. Atau barangkali ada yang tukang hipnosis tonton Abah hari ini. Dan Abah berikan 1 miliar buat kalian yang bisa menghipnosis saya. Silakan, orang yang sudah bangun dari tidur tidak akan bisa dihipnosis. Kenapa hari ini manusia begitu mudah dihipnosis? Dan tidak disadari oleh manusia bahwa sesungguhnya setiap hari dia mengalami hipnosis. Dari siapa? Dari ibunya, dari saudaranya, dari kakaknya, dari lingkungannya. Pada saat sesuatu kalian menceritakan kesusahan, tertanamlah di hati kalian. Karena kalian tidur sebetulnya. Dan inilah ya persoalan hari ini. Kenapa umat Islam semakin hancur, semakin jauh. Hanya perasaannya saja pede. Ahli surga yang sedang dalam neraka. Ahli surga yang sedang dalam neraka rasaan. Inilah yang terjadi hari ini. Karena Nabi pun sudah berkata, an-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Matu intabahu, ketika dia bangun, ketika dia mati, barulah dia sadar. Sesungguhnya. Dan itu sudah terlambat, sahabat.
Maka itulah ada 7 ayat dalam Al-Quran Allah mengingatkan tentang kenapa kalian harus mengulang kehidupan yang susah. Karena sesungguhnya kalau kalian mengerti isi Al-Quran, ya sebenarnya ratusan ayat menjelaskan tentang seolah-olah Al-Quran itu merewind kembali adalah kisah yang pernah ada. Yang harus kalian adalah kembali bangun dari tidur. Maka selalu Allah katakan kembalilah, kembalilah. Ibaratkan layang-layang yang sudah terlalu jauh. Sehingga pada saat dia hidup, merasalah dia yang hidup. Layang-layang yang sudah terlalu tinggi. Padahal dia nggak sadar sebetulnya masih ngait pada tali. Ada golong yang menariknya di bawah. Tapi dia udah nggak peduli kepada yang menariknya. Sesungguhnya disinilah. Maka tadi malam Abah sudah membahas tentang Allah Jat Wajibul Wujud adalah mutlak wujudnya. Sementara selain Allah adalah disebut dengan mumkinat. Segala sesuatu yang selain Allah itu mumkinat. Boleh dibilang juga syai'in. Boleh dibilang sesuatu. Boleh dibilang alam. Boleh dibilang makhluk. Boleh semuanya yang selain Allah itu. Karena semuanya hanyalah kolong. Dan adanya karena adanya meja. Allah lah sang meja itu. Karena Allah lah yang seolah-olah meja adalah segalanya. Maka segalanya yang di kolong itu sebenarnya adalah untuk mengabdi pada Allah. Adalah abadah yang butuh ibadatan itu bagaimana yang di kolong itu mengabdi. Tapi sebelum mengabdi dia harus menyadari. Sebenarnya wujudnya adalah tadi. Merupakan dirinya Allah. Tuh. Hidupnya Allah. Kudratnya Allah. Iradatnya Allah. Tadi semua. Ilmunya Allah. Kalamnya Allah. Nah, kalau tidak begitu, berarti kamu adalah layangan putus yang jauh dari Allah. Sehingga kamu adalah tidak bahagia dalam kehidupan ini. Tapi tidak mengerti bagaimana cara keluar dari kehidupan ini. Nah, inilah yang terjadi hari ini, sahabat. Ya, Maka setelah Abah 2 tahun menyaksikan, ini adalah sekian tahun begitu menyedihkan adalah nasib umat Islam hari ini. Terutama adalah umat Islam yang ada di Nusantara. Menjadikan negara yang tidak bahagia 98 dari 100 negara yang diuji. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kalian tuh nggak Islam. Sementara sekarang kebalik. Ya, Islam gaya Abah Setu katanya gitu. Justru Islam kalian itulah yang bermasalah hari ini. Karena Abah Setu sedang bahagia. Dan sedang membahagiakan banyak orang. Tadi semua. Maka kita bangun bedah rumah orang-orang yang susah. Kita bangun, kita bedah pondok-pondok yang perlu bantuan. Dan inilah tujuan. Tadi bukan Islam hayal. Surga yang gak jelas. Tadi semua. Nah inilah yang sebenarnya yang Abah ingin. Semuanya bisa merasakan itu. Maka sahabat, marilah kita Abah ingin mengajak kepada kita bangun dari tidur. Supaya apa? Kita tidak mudah terhipnosis dengan keadaan. Karena pada dasarnya, pada saat kalian adalah penuh dengan ketakutan. Takut siksa kubur, takut neraka, takut gagal, takut rugi, takut apa. Justru hidup kalian makin kerdil. Ingat, ketakutan itu akan menarik ketakutan. Ingat, kemiskinan akan narik kemiskinan. Neraka, rasa neraka akan narik neraka. Nah inilah karena kalian tidak paham tentang siapa diri kita ini. Dan itulah Allah selalu mengajak kepada kita, kembalilah kepada Allah. Maka kalau seandainya kalau kita lihat dalam kitab Syirul Asr itu Ansabul Qadir sudah lama. Menjelaskan ada beberapa hadis sebetulnya. Ciri orang bahagia itu sederhana, mudah sebetulnya. Dan ini yang dirasakan oleh Abah, oleh banyak orang yang sudah insya Allah bahagia. Dari semua. Karena orang bahagia itu akan ditarik pada kebahagiaan. Ya, hanya orang bahagia yang akan ditarik kepada orang bahagia. Tadi semua. Maka di dalam kitab Syirul Asrar ini adalah dikisahkan tentang Syekh Syakik. Syakik al-Balhi adalah qala asy-Syaikhu asy-Syakiyul Balhi rahimatullah ya. Rahmatullahi alaih alamatus sya'adah khamsatun ya. Cirinya orang bahagia dan ini bisa dirasakan siapapun yang bahagia. Tadi kalau yang nulis komennya itu yang gereng-gereng itu pasti sedang tidak bahagia sebetulnya. Tadi yang nulis komennya itu ancur-ancuran itu menunjukkan dia itu nggak bahagia dan dia akan makin
terpuruk lagi lebih dalam. Itulah makanya hati-hati. Segala apa yang terjadi pada dirimu akan menjadi refleksi tadi semua. Makanya kelihatan orang-orang tidak bahagia itu pemarah, gitu. Kalau bikin komennya juga tadi semua, sebenarnya itu akan berbalik pada dirinya. Maka itulah dalam kehidupan yang harus kita pahami dalam kehidupan adalah nggak usah pedulikan tentang perkataan orang lain tadi semua. Tadi yang lucunya orang-orang yang semacam begitu, dia bikin komen tapi dia juga nonton. Harusnya kan ngapain nonton? Gitu kan tadi. Skip aja, skip lah. Cuci kaki, minum obat cacing, tidur. Karena kamu itu masih anak ingusan. Tadi semua. Skip aja ya, Bah. Hah? Disuruh skip aja, Bah. Iya. Skip aja. Kenapa pusing-pusing? Scroll. Bikin capek-capek diri sendiri. Akhirnya merusak diri sendiri tadi semua. Di dalam kitab ini dijelaskan ciri orang bahagia jelas. Qala asy-syaikhu asy-syakiyul balhi rahmatullah alaihi alamatu asy'ara khamsatun. Yang pertama adalah layyanul qalbi, adalah hatinya lunak, lembut. Karena hatinya itu sudah merupakan wal yatalatop di sini. Makanya yang kita urus sebetulnya adalah tentang dada semuanya tadi. Dan layyanul wa kasratul bukai, dan kemudian juga tadi akan mudah terenyuh melihat kesusahan. Kamu tuh akan lembut hatimu itu. Nah itulah makanya para ulama-ulama tasawuf mengajarkan dikirnya. Ya, makanya tadi bukan hanya ngomongin ya latif, ya latif, ya latif, tapi makin garang. Ya latif, ya latif. Duren kata Abah juga sudah mampu mengupgrade yang tadinya bijinya gede waktu di awal dulu, sekarang udah jadi musangking dia. Ibaratkan musangking itu ibaratkan orang udah jadi waliullah tuh duren. Duren saja yang jadi waliullah, musangking, tembaga tuh waliullahnya duren tuh. Dikirnya ya latif. Makanya dulu giginya gede, sekarang hilangkan bijinya. Nah itu. Maka duren montong bijinya gede apa kecil? Kecil. Nah ini. Nah, inilah sebenarnya kalau akibat tadi manusia tidur, akhirnya dia tidak bisa merubah dirinya. Makanya tadi yang kedua adalah layyanul qalbi wa kasratul bukai wa zuhdu fid dunya. Zuhud dengan dunia. Nah, zuhud dengan dunia ini adalah yang artikan orang tasawuf itu harus miskin. Oh, abah saya itu nggak mau tasawuf miskin. Tadi. Karena Allah itu, sifat Allah itu goniyun. Allah itu mugni. Allah itu razak. Makanya tadi kalau seandainya orang tadi, katanya orang tasawuf naik mobilnya mewah. Orang tasawuf kok naik Mercy. Kata abah, mending naik Mercy, tapi jeung Allah. Ini udah naik sepeda ontel sama setan lagi. Tadi semua. Inilah. Yang komen-komen itu masih belangsak tuh. Abah tahu itu. Itu. Udah dijamin belangsak tuh. Yang komen kayak gitu tuh orang belangsak itu ya gitu. Ya, dia itu kalau bahasa Sundanya apa? Amek nyedek. Tadi. Tanaga kahayang badag. Tapi tidak bisa berbuat tadi semua. Akhirnya dicurahkanlah dengan komen. Itu yang terjadi sebenarnya. Karena orang-orang kaya itu nggak mau komen-komen kayak begitu. Ngapain pusing-pusing? Itu kan tadi. Jadi bisa dan akhirnya kamu semakin jauh lah. Tadi syukur-syukur mudah-mudahan tubuhnya nggak rubah jadi monyet nanti. Tadi semua ya. Jadi pahami ya sahabat. Sesungguhnya adalah makanya apa namanya wazuhdu fid dunya itu, zuhud itu bukan berarti tidak punya dunia. Maka sekarang Abah mengajak kepada semua. Maka kenapa di dalam program Abah, di dalam apa namanya, dalam kholwat, dalam apa, bagaimana mempanakan diri, bagaimana kita adalah meluburkan diri pada Allah untuk melahirkan sifat Allah goniyun, mugni. Kan tadi justru kalau begitu miskin itu belum masuk ke dalam sifat Allah. Berarti kalau begitu, kalau dia fakir, baliknya kemana itu? Tuhannya benghar. Karena kita di dunia ini sekali lagi kata Abah juga Allah itu hakikatnya seperti meja, sementara adanya makhluk ini kolong meja. Kolong meja itu nggak sengaja oleh Allah, bahasanya gitu. Hanyalah zaij mungkinat, boleh dia ngadain, boleh tidak ngada. Coba kalau di sini nih ada kolong nggak? Nggak ada. Coba taruh meja. Begitu ada meja ada kok. Itulah makhluk seluruhnya. Jadi intinya sederhana sebetulnya dari awal pun Allah nyuruh kita kembali itu supaya kita ini berada pada jaminan Allah. Dialah Rabbul Alamin. Tuh. Nah, siapa yang di kolong meja itu disebut alam. Itu. Dan meja Robnya alam. Tadi semua.
Nah disinilah yang harus dipahami. Makanya Tuan Syabul Qadir menjelaskan tentang 5 adalah apa dari Syekh Syahqiq al-Balhi radhiyallahu an menjelaskan adalah yang wazuhdu adalah fid dunya. Zuhud dunia itu bukan berarti tidak punya dunia. Silakan rumahnya 10 tingkat. Silakan rekeningnya banknya itu kalau di print itu sampai mutar ke belakang. Saking banyak nolnya. Tadi semua. Tadi silakan. Tapi mampu menyaksikan Allah, lebur pada Allah, merasakan Allah. Dan amaliyahnya bukan tadi, kebanyakan orang nih. Sekarang apa? Ada amaliyah pengen kaya, duduk aja di majelis, bacanya apa? Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Goni, ya Goni, ya Goni. Tapi pelit. Justru kita ini harus melahirkan sifat Allah Ar-Rozak. Karena kita, keberadaan kita di dunia ini, sekali lagi kata Abah juga, bukan untuk membuktikan keberadaan kita, tapi untuk menunjukkan, untuk mendohirkan, mewujudkan Allah di dalam Asmaul Husna. Dari semua. Bagaimana kita sabar, maka akan diuji dengan masalah. Supaya kita pada penghujungnya nanti mengerti, wujudlah Allah As-Sabur pada diri kita. Tuh. Bagaimana kita belajar ilmu? Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Bagaimana kita harus kembali pada cahaya? Supaya di penghujungnya kita diberikan pengetahuan oleh Allah, maka wujudlah Allah al-ilmu itu pada diri kita. Berarti demikian pula pada saat kita pemaaf, bagaimana kita memaafkan sesama makhluk, maka wujudlah sifat Allah. Nah kemudian juga arif, mengenal pada Allah. Karena yang mengenal Allah hanya Allah. Demikian pada saat kita sudah mengenal, maka man arafullah fahuwallah. Siapa yang sudah kenal pada Allah, dia itu perwujudan Allah. Tadi man arafullah fahuwallah. Siapa yang sudah kenal Allah, dialah perwujudan Allah. Wujudlah Allah itu pada dirinya dari semua. Maka tadi kata Abah juga, Allah itu di dunia punya wajah. Allah itu di dunia punya utusan tadi. Ya. Jadi sekali lagi tolong dia mengartikan zuhud, ada az-zuhdu di dunia itu bukan belangsak. Tadi bukan nyuruh kita bertasawuf itu miskin. Biarkan rumah megah, tapi lihatlah disitulah jamal dan kamal Allah tuh. Biarkan mobilnya Mercedes, biarkan uangnya di BRI di manapun, dolarnya semua, tapi lihatlah yang ada hanya Allah. Ini yang orang suka salah sangka pada tasawuf. Tadi semua, ya. Jadi justru sebaliknya, yang disebutkan dengan orang yang apa namanya, yang belangsak tadi adalah ya, akhirnya maka terjebaklah pada kesombongan. Udah miskin, sombong. Udah miskin, belagu. Udah miskin, tidak bermanfaat, tidak berguna buat umat, belagu lagi kan repot kalau kayak begitu, rugi. Ya. Makanya kemudian dikatakan adalah wazudu fid dunya wa qasrul amal adalah tidak banyak lamunan. Kan akhirnya yang kayak gitu melamun. Pengen kaya mudah-mudahan. Tadi semua. Nah, inilah akhirnya banyak melamun. Ya. Jadi ciri orang yang tidak bahagia itu banyak melamun. Tadi semua. Akhirnya catatan-catatan buruk adalah tertanamlah pada dirinya. Dan disitulah sesungguhnya al-islamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu bukan untuk melamun. Tetapi untuk perbuatan. Nah, itulah al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Bukan hanya diyakini di hati. Bukan diucapkan dengan ucapan. Tapi wa amalun bil arkan. Lakukan perbuatan. Dengan perbuatan. Demikian pula syukur. Syukur itu bukan ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu ucapan orang bersyukur, tapi yang disebut syukur adalah al-jawarih, mengeluarkan. Kalau misalnya dia berkaitan dengan kesehatan, bagaimana menggunakan kesehatan sesuai dengan kehendak sang pencipta. Nah, itu. Kalau seandainya berkaitan dengan waktu, bagaimana dia bersyukur dengan waktu, menggunakan waktu, ruang dan waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki sang pencipta ruang dan waktu, itu syukur. Maka perbuatan ujung-ujungnya. Nah sekarang yang dianggap merasa dirinya Islam itu adalah tadi hanya hayalan saja. Maka kata Abah, sholatnya shosolatan, puasanya puasaan, Ramadannya Ramadonan, kayanya kakayaan, surganya surgaan, nggak sadar hidup di alam dunia ini main
main monopoli tadi semua. Rarasan unggul. Ini banyak orang sekarang ini merasa padahal dia main monopoli tadi semua. Ya. Jadi nanti kapan waktu lah Abah bahas tentang zuhud. Zuhud di dunia adalah wa qasrul amal wa qasratul haya. Dia ada kemudian rasa malunya tinggi. Maka tadi orang tasawuf itu malu meminta pada Allah itu. Karena tadi dia sudah mengerti sebenar-benarnya dirinya hanya kolong. Dan Allah adalah seumpama meja. Dia sudah dijamin oleh Allah. Dia milih percaya kepada Allah daripada dia terus-terus. Walaupun untuk makom yang bawah kita dibolehkan juga untuk meminta. Tadi semua ya. Dan sebaliknya wa alamatus syaqawah. Adapun ciri orang yang celaka juga 5. Khomsatun. Qaswatul qalbi adalah hatinya keras. Tadi semua. Makanya orang yang hatinya keras kata Allah. Kul kunu hijaratan au hadida. Allah mengatakan surat Al-Isra 50. Ada manusia yang dijadikan batu dan besi. Karena sifat hatinya yang keras. Maka aswadu qaswah. Dari semua. Ya. Inilah maka kenapa kita berlawanan. Sesungguhnya orang-orang yang bahagia. Lembut hatinya. Ya. Sementara yang orang yang celaka itu keras hatinya. Akibat keras hatinya. Ya susah mengeluarkan air mata. Maka dikatakan adalah. Wa alamatus syaqawah dan khomsatun qaswah. Qaswatul qalbi. Wa jumudil aini. Dia susah nangis. Tadi. Karena kerasnya hati. Tadi semua. Tadi. Ya. Wajumudul aini ada warogbatu fid dunya adalah termasuk golongan rogibin. Karena abidin, salikin, rogibin, arifin. Nah itu. Ya. Nah orang yang tidak bahagia itu masuk ke golongan rogibin. Bahasanya itu apa ya? Kalau bahasa Sunda nama rarengos. Gitu. Rarengos karena dunia tapi teboga dun. Nah itulah. Nah, itu orang yang tidak punya dunia, rengos karena dunia, tapi dia tertipu dengan dunia. Maka tadi paling yang komen aja kejam, gitu. Nah, itulah ya. Kemudian warok batul ada fid dunia, kemudian watulul amal, angan-angannya aja tinggi. Maka ciri orang-orang yang angan-angannya tinggi tadi, adanya hanya ngehayal jadi orang kaya bahasanya begitu tadi semua. Ya. Kemudian apa namanya yang terakhir adalah wakilatul haya, ada sedikit malunya, nggak ada malunya. Maka itulah al hayau minal iman, malu itu bagian dari iman karena pada dasarnya. Nah inilah yang harus dirubah. Ini Abah hanya sedikit saja. Sebetulnya hari ini lebih banyak kita akan buka tanya jawab dari semua. Abah sudah berjanji akan menjawab persoalan-persoalan ini karena tadi ada yang berkaitan bertanya. Nah bagaimana menurut baginda Nabi waqala Rasulullah SAW alamatus syahidi ada alamatus syahidi arbaatun ida tumina adalah wa ida ahada wafa wa ida takallama saddaqa wa ida khosoma adalah yam yastum. Jadi kata Nabi bahwa ciri bahagia ada 4, bila mana mendapatkan amanat dia bertindak adil, kalau berjanji dia memenuhi dan benar dalam bicara. Dan sebaliknya kata Nabi adalah dikatakan walamatus syakiyah adalah arbaatun, adalah pun cirinya tanda orang yang celaka itu adalah 4. Ida tumina khona wa ida ahada akhlafa wa ida takallama kadaba wa ida khosoma satama. Jadi khianat dalam amanat, mengingkari janji, bohong bila bicara, mencaci bila dia berdebat. Itulah sahabat dari semua ya. Tetapi pada dasarnya adalah yang malam hari ini adalah kenapa kita harus lebur pada Allah sebagaimana Tuhan Syekh Abdul Qadir juga menjelaskan, karena diri kita terdiri dari 4 bagian, narun, hawaun, maun, turabun. Nah inilah yang juga dikiranya itu ilmu Jawa. Ini Sirul Asror mas. Dalam Sirul Asror dijelaskan oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir. Wa amma qauluhu, makanya dari baginda Nabi ada wa kama qauluhu sallallahu alaihi wasallam asyaki wa asyaidu fi batni ummihi. Kata Nabi orang bahagia dan celaka itu ditentukan dalam perut ibunya. Nah, inilah Abah sering ulang-ulang masalah ini. Wal muradu minal ummah, yang dimaksud dengan ummi di sini adalah majma'ul anasir arba'atul lati yatawalladu minal quwa. Sesungguhnya adalah yang disebut dengan ibu menurut hadis tadi adalah berkumpulnya 4 anasir. Berarti kita harus lebur pada Allah. Karena hakikatnya kita berasal dari narun, tasjid menjadi dari nurun, dari tasjid turunlah menjadi narun, menjadi alif.
kemudian menjadi hawaun, menjadi lam awal, menjadikan kita maun, lam akhir, lahirlah di dunia turabun. Tuh, sebetulnya kita itu alif, lam, a. Duh, coba. Itu ya tadi semua. Itu. Dalam wujud, mim, hamim, dal, Muhammad. Nah, inilah yang harus dipahami. Ini yang ngomong itu Tuan Syabul Qadir tadi semua ya. Dan adapun bahagia dan celaka manusia tergantung. Kalau seandainya kita berada pada sisi dohir, maka kita tidak akan bahagia. Kita harus mengembalikan diri kita pada sisi batin. Tadi, maka itulah kenapa kita harus lebur pada Allah, mempanakkan diri kita yang dohir. Karena diri yang dohir itulah sebetulnya adalah berseberangan. Adalah bahkan tidak pernah berjumpa dengan Allah, berseberangan dengan Allah, bahkan musuh Allah. Tadi kamu wujud, aku wujud, diadu saja aing cek Allah teh. Gitu, ada bedanya. Makanya tadi semua ibadah yang dilakukan oleh jasad, oleh Allah katakan wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Allah sia-sia lah. Dan kemarin Abah kesia-siaan itu sudah Abah buktikan sekali lagi. Belum tentu yang kamu udah lakukan puluhan tahun sholat, dzikir, manakib, khotaman, baca Quran. Ternyata yang mengambil alih adalah bangsa jin. Tadi semua. Karena memang dari awal bangsa jin. Itulah kenapa dalam Al-Quran belasan ayat jin manusia, jin manusia, jin manusia, jin manusia. Nah, kemarin di Atakoh yang kemarin Abah buktikan sesungguhnya ternyata yang sholat, yang rajin, yang tahajud, yang apa semua hanya jin lah yang berkuasa atas dirinya. Nah, itulah yang harus dipahami. Jadi Tuan Syabul Qadir menjelaskan tentang apa namanya yang disebutkan orang faida golabat hasanutuhu wa ihlasuhu ay antubadala an-nafsaniyati ila ruhani adalah yang memindahkan dari sisi dohir ke sisi ruhani. Tadi dari sisi apa namanya? Dari sisi jasad ke sisi ruh. Karena jasad ini adalah tadi kata Abah juga. Sesungguhnya tidak mungkin kamu menemukan kebahagiaan dengan bahkan ibadahmu pun tadi sudah akan dikuasai oleh bangsa jin. Makanya wa ihlasuhu ay antubadala tubadil tadi semua ya. An-nafsaniyati adalah diri yang dohir adalah ila ruhaniyati kepada ruhnya. Makanya apa dikatakan tabaddalat jihatu sakowati ila sa'adah. Jadi orang yang memindahkan diri dohir ke diri batin, itu bagaimana cara memindahkan diri dohir dari batin? Mematikan diri dohir. Tadi karena selama diri dohir yang ada, diri dohir akan selalu jadi penghalang. Tadi karena itulah Syaikhullah berkata al-kaunu kulluhu zulmatun, setiap kawan. Nah, diri yang dohir itu kawan. Tadi, setiap kolong itu adalah kawan. Tadi semua. Kolong yang tidak merasakan kehadiran wujudnya meja, maka dia akan menderita tadi semua. Ya. Maka disinilah sesungguhnya adalah. Dan inilah yang sebetulnya yang makanya kenapa kalau di dalam hikam itu sebetulnya Abah nanti Gus nanti habis ini langsung tanya jawab aja Gus. Tadi semua. Ya. Makanya dikatakan la tastagribuku al-aqdari madum tapi hadidar. Janganlah engkau merasakan aneh dengan terjadinya berbagai kesulitan, kesukaran. Nah itu. Selama kamu diri yang dohir. Tadi semua. Karena tadi kau sedang berseberangan dengan sifat-sifat Allah. Tadi semua ya. Harusnya tadi. Makanya kata Syaikhullah ada harawis ngadirkan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala sesuatu. Li'annahu karena satunya Allah al-batin. Maka harusnya kita watwa dan tugas kita adalah menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah ado, biarkan dia yang dohir. Tuh. Bagaimana supaya dia yang dohir? Batinkan dirimu. Tuh, tadi semua. Maka disinilah yang harus dipahami. Makanya Syaikhullah ingatkan lagi di hikmah yang awal, lastagrib adalah wuku al-aqdari madum tafi hadidar fa innaha ma'abrosat illa huwa mustahiku wasbiha wa wajibun atiha. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di tubuhmu itu. Gitu tadi semua. Karena tubuhmu itu tidaklah melahirkan selain apa yang merupakan kelayakan. Di sini dunia itu tubuh kita juga sebetulnya. Karena orang kadang-kadang nggak ngerti istilah Tuhan, mana dunia, mana akhirat, mana langit, mana bumi, mana kanan, mana. Nah itu. Jadi Abah sering katakan berkali-kali, kalau Allah ngomongin kanan, itu ruhmu. Kalau Allah ngomongin kiri, itu jasadmu. Kalau Allah ngomongin bumi, itu badanmu. Kalau Allah ngomongin langit, itu adalah ruhmu. Kalau Allah ngomongin dunia, itu juga badanmu. Kalau Allah ngomongin akhirat, adalah juga ruhmu.
sebetulnya hanya tentang itu. Kenapa? Karena kita ini alam sogir sama. Maka kita ini adalah air selaut yang dijadikan satu titik, gitu, ngerti nggak? Nah itu. Kita ini air selaut yang dijadikan satu titik. Di titik itulah. Makanya bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalimi. Semuanya berasal dari titik itu. Karena adanya Allah lah segalanya ada. Dan karena adanya Allah lah segala yang belum ada akan ada. Itulah orang yang sudah kembali pada titik. Bisa kun payakun, kata Abah juga. Dan itu perkara yang mudah sebetulnya kalau sudah mengerti. Makanya di hikmah yang selanjutnya adalah mata wakopa matlabun anta tolibu birobika. Permintaan tidaklah mudah kalau kamu yang ada kamu. Boro-boro diijabah, digaplok, iya. Tadi semua. Karena kata Allah, lu pengen wujud, gua pengen wujud. Diadu lu. Diaju sama Tyson aja belum tentu lu menang, apalagi sama Allah. Inilah kebodohan Islam hari ini. Sementara mereka sudah mengerti bagaimana dengan berbagai metodologi memfanakan keberadaan dohirnya. Wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika, dan permintaan tidaklah mudah bila minta dengan dirimu, dengan tubuhmu. Kenapa tidak bisa minta dengan tubuhmu? Karena Allah itu wujud, ada, sementara tubuhmu Adam. Bagaimana lu mintakan ayah? Coba ngerti gak? Ini kadang-kadang orang Islam ini ya, kadang-kadang saya itu bingung. Tadi, maka istilah doa itu bukan diminta. Bagaimana yang gak ada minta pada yang? Coba, sekarang si Handi, coba si Handi minta. Nggak ada, yang nggak ada nggak bisa pada minta yang kepada yang ada. Yang boleh minta yang ada kepada yang, aduh ya Allah ya Karim. Dan hakikatnya pada dasarnya adalah, makanya tadi meminta kepada Allah itu bukan minta. Da'u itu adalah memfanakan, meleburkan, merasakan, mematikan, mengembalikan. Maka seluruh amaliyahnya tadi, ya Allah aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Kembalikan. Tapi harus yakin, ya Allah aku serahkan tapi takut mati. Nah, itu kan. Tadi. Serahkan 7 sifat mani, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi ilallah. Kembalikan semuanya. Ya. Nah setelah kita kembalikan, rasakan Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wallahu bikulli syai'in muhit. Rasakan pada hatimu pada saat setelah kau serahkan semuanya, tapi Allahu hadiri. Tuh. Makanya orang dulu maka bersuka bikin hadroh, hadir. Nah itu. Hadiran, hadroh. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya. Rasakan sesungguhnya di situ. Jadi memang butuh latihan semuanya. Tidak makanya ya inilah yang harus dipahami ya. Jadi kalau tidak demikian maka kita ini akan selalu menjadi musuh Allah dan semuanya. Maka dikatakan karena orang itu dia Adam, maka dikatakan dalam ini adalah tolabuka minhu ittihamun lah, wa tolabuka lahu adalah ghaibatun minka anhu, wa tolabuka li ghairi li qillati hayaika minhu, wa tolabuka min ghairi li wujudi bu'dika anhu. Tuh. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Tadi semua. Ya Allah ya Karim, kok nggak sadar-sadar sih. Nah, kemudian watolabu kalau ghaibatun minkum anhu, engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu, kau mencarinya. Hei, orang-orang yang bawa obor cari api. Itulah cirinya. Orang yang tidak kenal pada Allah itu orang sampai baris bawa obor cari api. Tadi semua itulah. Maka dikatakan oleh Syai'illah tadi adalah watolabu kalau ghaibatun minkum anhu. Ada engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu terhadapnya. Tadi semua. Mana mas? Cari api. Itu yang dipegang apa mas? Obor. Kemana mas? Cari nasi. Itu yang digendong apa? Tumpeng. Inilah. Itu orang tua dulu sudah makanya di Jawa Barat ada bahasa indit bari cicing. Lu mampah ulah ngalengkah. Tuh, kolot baheula. Silakan kau pergi. Tapi diam bersama Allah. Pada apa? Pada afalnya, pada asma'nya, pada sifatnya. Tadi semua, ya. Jadi barangkali itu sajalah sebagai prolog dari Abah untuk lebur pada Allah, ya. Tapi karena pada dasarnya sadari bahwa kita ini ada al-kaunu kullu zulmatun, maka dijelaskan di sini adalah innama rohu duhurul haqiqihi. Tadi semua, ya.
Itu saja barangkali Gus, kalau ada yang mau bertanya silakan Gus. Tadi semua Abah juga pengen udud. Tadi semua. Ya. Iya, Bah, ini ada satu pertanyaan, Bah. Ya. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim katanya, Bah? Tolong jelaskan makna Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Kalau mana Bismillahirrahmanirrahim sebetulnya bisa dilihat. Ya. Ya. Bisa dilihat, tapi Abah bisa berikan jawaban yang singkatnya saja hari ini. Abah sudah bahas banyak apa, sinnya apa, gitu kan di situ. Alifnya apa. Itu udah ada itu tadi semua ya. Tetapi intinya adalah makanya Bismillahirrahmanirrahim itu baknya di situ juga tidak boleh dengan apa namanya ba isti'anah, karena hukum ba itu ada 16, ada ba isti'anah, ada ba zaidah. Contoh ba zaidah adalah waqafa billahi syahidah. Contoh itu, tetapi yang sebetulnya di situ bismillah itu adalah jangan menggunakan ba isti'anah. Jadi Allah itu digunakan sebagai alat. Gitu tadi semua. Makanya harusnya menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah apa namanya? Maaf dulu ya. Abah mah udud juga pakai Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Karena tidak bisa Abah nyalakan korek dan ini pun tidak akan nyala dan tidak akan keluar panas kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Maka innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Nabi Nuh juga Bismillahi majreha wa mursaha. Tadi semua ya. Jadi bahkan kata Nabi adalah mengatakan melakukan sesuatu tanpa Bismillahirrahmanirrahim dalam sebuah hadis yang panjang, maka seumpama kuda yang tidak punya ekor. Maka bukan hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi adalah menyadari Bismillahirrahmanirrahim. Tadi semua. Apa alifnya, apa baknya, apa sinnya, apa lam alifnya, ada apa mimnya. Itulah merasakan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah maka Bismillahirrahmanirrahim itu letaknya di jidat. Disinilah sidroh almun tahak. Maka itulah seluruh Al-Quran sebetulnya ada seluruh isi alam dihimpun dalam Al-Quran. Semua Al-Quran pada ayat-ayat kauniyah dihimpun pada Al-Quran. Ayat-ayat Quran. Seluruh ayat Quraniyah dihimpun di dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah dihimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka tadi kata Abah, begitu Bismillahirrahmanirrahim itu sudah kalian yakini, maka sebetulnya padamlah neraka wel, neraka sakor, neraka jahim, neraka jahanam. Begitu cinta itu Allah, siapa bismi mengenal kepada asma yang satu, bukan bi asma, bismi tadi semua. Yang Rahman, yang Rahim, maka segala kemarahan hilang. Tuh. Nah itulah sebetulnya yang harus dipahami di dalam Al-Quran. Jadi orang yang masih takut neraka wel, neraka jahim, neraka sakor, neraka jahanam, itu orang-orang yang belum menjadikan Bismillahirrahmanirrahim adalah pada dirinya tadi semua ya. Dan dia belum memahami sebenar-benarnya di penghujung perjalanan Al-Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka semua surat diawali Bismillahirrahmanirrahim kecuali satu surat saja di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah tidak mau mengisahkan sesuatu tentang perang di dalamnya yang diawali dengan atas nama keagungannya. Nah, itulah yang Rahman dan tadi semua ya. Jadi itulah kenapa Abah menjamin siksa kubur. Kenapa kata Abah neraka itu tidak ada. Kalau setelah kita memahami hakikat Bismillahirrahmanirrahim, apalagi ngerti hakikat shinnya. Shin itu kenapa giginya 3. Kenapa adalah puncak kesadaran manusia itu adalah Nabi Musa itu bukit Tur Shin, kesadaran Shin tadi semua. Maka itulah orang yang sudah sampai pada Shin dipanggillah oleh Allah Yasin. Kenapa? Karena Yasin itu adalah huruf terakhir hijaiyah dari alif tadi semua. Dari Adam adalah alif, kemudian ba adalah Hawa, kemudian dia punya anak Qabil Habil jadi ta, kemudian jadilah sya tadi semua. Gabungan 2 titik pada Adam dan Hawa. Kemudian jadilah jahaho, jelema, tuh, zigot, bil jim, bil ha, bil kho. Disitulah maka tugas kembali supaya mengenal kepada shin, tahalli, tajali. Barulah zal, dikir, tuh. Jadi zikir itu setelah mengerti tahalli, tajal. Itulah makanya huruf terakhir hijaiyah itu ya.
dari alif sampai kepada ya. Karena wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka yakin dari mulai ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul. Maka udah isbatul yakin, dijamin setiap orang akan menyaksikan siksa kubur oleh dirinya sendiri. Tuh, ya. Maka siapa yang mau bergabung dengan Abah, Abah jamin siksa kubur kamu. Nah itu, ya. Itulah orang yang tidak paham. Hanya orang yang tidak paham lah yang takut dengan siksa kubur dari semua. Ya, sama saja orang penakut pada saat dia lari tengah malam melihat daun pisang kelebet, dikiranya pocong, dia kabur. Padahal, nah itulah kenapa di dalam ilmu itu harus tasawur, cek dulu segala perkara tadi semua. Ya, kalau orang sudah isbatul yakin tidak akan takut dengan siksa kubur, neraka, apa semua. Karena dia sudah mengenali Tuhannya Rahman, Rahim. Adapun kata Rahman yang memberikan nikmat besar di dunia didahulukan daripada kata Rahim, menunjukkan bahwa kasih sayangnya mendahului marahnya. Tuh. Kalau kamu punya anak, kamu sayang banget sama anak, marah, tapi rasa marah kamu itu kalah dengan rasa cinta. Nah, itulah. Makanya ngajinya jangan kudu tamat tadi semua. Nah, adapun shin adalah huruf terakhir Al-Quran. Tadi fi sudurin nas minal jinnati wan. Maka orang yang sudah sampai kepada yakinnya pada ya dan dia sudah memahami hakikat shin, dipanggillah oleh Allah ya Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Tubuhnya sudah jadi Al-Quran dari tubuhnya. Sudah ada tajwid pada dirinya. Dia dengan apapun dia bermain dengan tajwid. Kapan idhar, kapan idgom, kapan iklab, kapan idgom mimi, idgom bilaguna, idgom tadi. Dia sudah mengerti berdasarkan idgom, berdasarkan jenisnya, mutanajisen, ada apa namanya. Dia udah indah hidupnya tadi semua. Makanya tidak ada lagi Hindu, tidak ada lagi Buddha bagi orang semacam ini. Nggak ada, semua udah bebas dari penyakit kulit tadi semua. Dan dulu juga Abah sama. Diajak benci pada di luar Islam. Semua Islam setelah kita lebur ternyata. Tuh, ya. Makanya inilah perjalanan. Jadi kalau Abah bahas Gus ngomongin Yasin, ngomongin Bismillah juga nggak bisa 7 hari 7 malam. Iya, Bah. Siap. Ya, ganti pertanyaannya. Iya, yang lain, Bah. Ya. Dari audiens dari YouTube ini ya, Bah. Iya. Mau nanya apakah amalia Abah yang selama ini yang Abah share selama ini apakah harus diijazah langsung dulu atau boleh dilakukan sendiri Abah? Sebenarnya memang ya makanya kita pun kan dalam sesuatu itu ada ijazah ya. Walaupun ada ijazah secara am, ada ijazah secara khos. Ijazah secara khos seharusnya adalah baiat dari semua sebenarnya. Maka banyak tadi bahas saya udah gak makan 6 bulan tadi semua. Apa yang salah kamu belum kawin sama saya. Gitu. Ya, tadi semua ya. Jadi ibaratnya itu belum pengesahan tadi semua. Walaupun secara am Abah sudah ijazahkan kepada seluruhnya untuk diamalkan tadi semua. Nah, karena tadi kalau seandainya ilmu itu harus dengan ijazah sementara jarak orang kepada mu'alif atau pada narasumber jauh. Kan tidak semua orang bisa ketemu. Maka sebetulnya asal keyakinannya tumbuh. Nah, maka Abah sudah ajarkan kemarin cara Robito tadi semua. Jadi bagi sahabat-sahabat yang tidak mungkin ketemu Abah dan lain sebagainya, kalau di awal-awal sama Abah diongkosin semua tuh yang dari kemana-mana gitu. Tapi sekarang kalau terlalu banyak ya Abah, ya anak Abah kasihan dari semua. Jadi dulu kalau masih sedikit Abah gampang. Oh saya nggak punya tiket, saya kirim duit gitu kan tadi semua. Sekarang bukan lagi tiket, minta dibayarin, kalah judi online kan tadi semua. Nggak beres itu Bang. Itu ya. Ya. Jadi sebagusnya memang itulah Tuan Syabul Qadir menjelaskan. Kalau seandainya kamu mendapatkan seorang guru rohani yang kalian yakini, maka berjalanlah kamu dengan punggungmu walaupun 1000 tahun. Artinya apa? Sebenarnya saking perlunya bertemu. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Abah kan sudah ridho. Itu intinya. Alhamdulillah. Diamalkan saja. Cuma sekarang kan sebetulnya sekarang ini dengan mudah ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Bagaimana Murobito mereka nggak ada foto.
Kalau sekarang mudah, ada video, ada foto, maka seharusnya hari ini nggak ada alasan orang itu bodoh, gitu kan tadi. Hanya orang-orang yang tidur saja yang bodoh itu, semua ya. Ya. Apalagi Gus, ada lagi? Ada lagi, Bah? Iya, sok aja. Karena kan ini hari ini kita ini sampai ini sekarang jam berapa? Jam 11 kurang 5, Bah. Ya sampai habisnya mikrofon lah dari semua. Ya kalau mau sampai PH bagai gae. Iya, Bah, ini ada yang nanya lagi nih, Bah. Kalau maknanya surga di bawah telapak kaki ibu itu apa, Bah? Klasik, Bah. Ya itu bisa dibahas secara syariat dan hakikat tadi semua ya. Dan ibu pun tadi kan ada ibu sebenarnya kan ibu kita juga anak tadi semuanya tadi ya. Jadi itulah jadi kita karena itu bisa dibahas secara syariat lebih. Nanti kalau dibahas secara hakikat termasuk tadi yang di sini Gus. Iya, Pak. Makanya yang disebutkan apa namanya Tuan Syekh Abdul Qadir ngebahas tentang apa namanya bahwa sesungguhnya ibu itu adalah tadi kita berasal dari mana? Narun, Hawaun, Maun, Turo. Itu pun ibu. Makanya tadi waktu baginda Nabi bersabda mengatakan bahagia dan celaka, orang bahagia bisa celaka, dikatakan oleh Nabi adalah dikatakan asyakiyu qad yas'adu wasyaidu qad yasqa. Orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia, dan ini oleh Abah kesaksikan sekarang. Ada orang di kehidupan yang lalu dia sudah mendapatkan kebahagiaan, tapi kemudian dia apa namanya di kehidupannya karena dia tidak bersyukur, maka di kehidupan ini jadi susah lagi. Tapi sebaliknya orang yang susah di kehidupan dulu, yang hari ini dia bahagia tadi semua. Nah inilah maka dikatakan di dalam sebuah hadis adalah Nabi bersabda, Tuan Syekh Abdul Qadir menulis wa ammal muqaddasu fil azal bi sa'adati wasyaqwa likulli wahidin jami'un kama qala asy-syaidu syaidu fi batni ummihi wa syaqiyu fi batni ummihi. Orang calon bahagia telah ditetapkan dalam kebahagiaannya dalam perut ibunya. Tapi yang dimaksud perut ibu karena tubuh kita ini habis mati dikapain? Dikubur. Setelah dikubur tubuh kita ini apa? Adalah merupakan mineral. Makanya tadi yang kalsium balik ke kalsium, natrium balik natrium, itu ibu. Makanya kenapa negara ini disebut ada ibu kota. Karena sebenarnya ibu kita itu adalah tanah, air, angin, dan api yang ada di ini. Ya ini harus dipahami juga. Jadi surga itu di bawah telapak kaki. Ya tadi kalau kalian alamnya kalian urus, maka tanahnya akan subur, anginnya akan ini. Jadi bukan hanya ibumu itu, kan ibumu pun dari situ, ngerti gak? Ibumu, dirimu sama adalah dari 4 unsur tadi. Makanya baginda Nabi menjelaskan dikatakan adalah wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam asyaqiyu wasyaidu fi batni ummihi adalah pal muradu minal umma. Yang dimaksud dengan ummi adalah majma'al anasir. Adalah bergabungnya adalah majmal anasir arba'atul lati atau waladu minal kuwa. Adalah menurut hadis tadi adalah berkumpulnya 4 unsur tanah, narun, hawaun, maun, turo alias alif, lam, ha dalam wujud mim, ha, mim, ha itu tadi semua yang dimaksud ibu, yang ibu sebenarnya ibu. Maka dikatakan ada 2 unsur yang kelembutan, unsur yang menjadikan unsur jamal dan kamal. Dan yang kedua yang menjadikan unsur kohar, angin dan api menjadi unsur jalal dan air dan tanah menjadi unsur jamal dan yang satu menjadikan syaadah, yang satu syaqwah, yang satu bahagia, yang satu unsur celaka. Manusia bisa rusak karena unsur 2, angin dan api, dan manusia bisa bahagia tenang dengan unsur air, dan itulah yang dimaksud surga di bawah telapak kaki ibu. Hadis semua. Sebenarnya paham. Tadi ya itu saja Gus ya. Ya, Bah. Ya. Boleh ada lagi, Bah? Ini, Bah, ada pertanyaan dari siapa ini, Bah? Dari untuk tentang ini, Bah, tentang Amalia, Bah. Tentang Amalia yang tadi. Makna Amalia yang 7 menurut 7 Amalia itu, Bah, yang Amalia imsak itu, Bah. Ya. Untuk Amalia imsak itu
apakah kan ada amalia hari pertama, hari kedua, sampai dengan hari ke-11 kemarin tuh, Pak. Iya. Mereka yang nanya amalan 21 untuk besok apa gitu, Pak? Yes, kalau 21 gitu. sebetulnya kalau apa namanya, itu udah masuk 21 besok. Ya, sekarang masuk ke 21 itu sudah kembali lagi kepada amalia sampai hari yang ke-30. Hari pas malam takbiran itu, maka tadi sebenarnya itulah yang tadi kata Abah juga. Karena diri kita ini sekarang ini adalah ada diri dohir dan diri batin. Sementara yang menjadikan manusia tidak bahagia itu karena dia berada pada sisi dohir. Maka tadi, nah dari awal sebetulnya diri dohir ini pun harus bahagia. Tapi tidak bisa mencari kebahagiaan dengan diri yang dohir. Karena diri yang dohir ini adalah tadi al-kaunu kulhum zulmatun, mati. Nah kalau mau diri yang dohir ini bahagia, maka yang harus dihidupkan diri batin. Maka tadi ada bahasa, kenapa kita di Ramadan awal itu dikembalikan yang awal itu sifat hidup. Kan makanya di hari pertama lahayun, 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 sadari. Ya Allah engkau yang hidup, ya Allah engkau yang hidup. Kemudian yang kedua, ada lahayun, la ilmun, ya Allah aku ini tidak punya ilmu. Semua ilmu pengetahuan darimu, milikmu semua. Kemudian hari ketiga la sami'un, hari keempat la basirun, hari kelima la qadirun, hari keenam la muridun, hari keenam, ketujuh la mutakal, hari kedelapan la maujudun bihaqi ilal. Kemudian hari kesembilan mulailah penyerahan tadi semua. Penyerahan diri tadi, ya Allah aku serahkan rosuk manyawa pati bersama jasad. Hari ke-9, ke-10 adalah penyerahan lahayun, satukan yang 7 tadi. Lahayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Hari yang selanjutnya katakan Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Jadi intinya bahwa sesungguhnya yang jat wajibul wujud itu meja, adapun kita ini kol. Nah, tugas si kolong ini mengembalikan seluruhnya karena adanya kita, ada yang itu kan, itu amaliyahnya. Maka seharusnya nanti di akhir Ramadan itu apa? Malam takbiran itu la maujudun bihaqi ilal. Maka 21, 22, 23 ada kembali lagi la hayyu, Allahu hayyun terus sampai malam takbir itu adalah la maujudun bihaqi ilal. Itulah kenapa pada saat Allah berbicara dalam tentang saum dari pertama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu la'allakum tattaqun, supaya mudah-mudahan kamu Nah inilah kita sedang melakukan menelanjangi diri. Bagaimana menelanjangi diri? Melepaskan keakuan kepada si jasad. Nah adapun perjalanan kita ini adalah ayyam ma'dudat, ada sesuai jumlah waktu. Paman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka tadi sesungguhnya kita ini dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, maka sesungguhnya maka dikatakan oleh hadis Nabi, sebenarnya antara waktu duhur ke waktu asar adalah ada pengampunan. Dari asar ke maghrib ada kifarat dosa. Dari maghrib ke isya ada dari haji ke haji ada pengampunan. Jadi maka demikian pula sesungguhnya dalam Ramadan ini tadi paman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, maka di bulan Ramadan ini kalau kita ingin merilis tadi, ayo kita juga dalam bulan jadi kita banyak melakukan sodakoh di bulan Ramadan. Karena tadi tubuh saja kita belajar untuk melepaskan pengakuan hidup, pengakuan apa. Dan demikian pula ada yang berkaitan dengan apa yang kita miliki, rizki yang kita miliki tadi semua. Tadi makanya tadi dikatakan paman tatawwa khairan fahuwa khairul la wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barulah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ani wa bayyinatin minal huda. Nah, setelah kita lepaskan nanti sebetulnya akan nampaklah oleh kita. Jadi bukan kira-kira itu. Jadi kalau ibaratkan kita tidak mampu melihat, setelah kita buka tabirnya, berai kelihatan. Hidup diserahkan, ilmu diserahkan, segala diserahkan. Maka disitulah batin kita akan mulai mampu menyaksikan. Indra keenam kita akan hidup. Itu dimaksud adalah surat tadi. Katakan, bahwa bayyinatin minal huda wal furqan. Paman barulah menyaksikan. Paman syahida minkumus syahra fal yasum. Tuh, maka dia menyaksikan bulan. Karena ternyata tubuhnya Badrun, ruhnya Samsun. Tuh sebenarnya. Ya. Setelah di situ apa? Paman syahida minkumus syahra
Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Baru kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuh. Allah menghendaki kemudahan kepada kamu. Allah tidak menghendaki kesulitan. Baru kata Allah, walitukmilul iddata. Tuh. Maka di situ ada id. Mengembalikan. Maka setelah kalau kita id, ada ya'udu, ruh kita dikembalikan, ada ya'udu, maka akhirnya tubuh kita pun akan senang. Maka itulah firman Allah yang pertama itu dikatakan adalah oleh Allah itu kepada kita, wa id kulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Tadi semua. Dari awal pun kawinkan diri yang dohir dan diri yang batin tadi semua. Lepaskan diri yang dohir supaya kamu adalah dipimpin yang menjadi imam itu diri yang bahkan sebenarnya kalian kalau nggak ngerti nanti pada saat tubuh ruh kita keluar dari jasad yang sebenarnya yang paling hak menyolatkan adalah ruh kita, tubuh kita itu. Cuma orang hari ini nggak paham. Ya. Itulah kenapa dalam sholat jenazah takbir pertama baca suratul Fatihah. Lihatlah nanti kita sudah mengerti sebenarnya tubuh kita suratul Fatihah. Kemudian yang setelah kita baca suratul Fatihah takbir yang kedua adalah membaca sholat karena tubuh kita adalah mim Muhammad. Jadikan tubuh kita Muhammad. Itu siapa yang nanti yang menyolatkan ruh kita? Jadi walaupun nanti kalaupun abah nanti kalian mati, abah nanti udah keluar, abah nggak ada mati sebenarnya. Gitu kan tadi. Nanti di sini nggak usah. Kalaupun kalian nggak sholat kan punya nggak apa-apa. Di semua, gua sholat sendiri. Di semua. Seharusnya yang menyolatkan itulah ruh kita. Karena kalau selalu tubuh kita disolatkan oleh manusia, kalau kamu kelelap di dalam tanah gimana? Kalau kamu meledak di atas gimana? Kalau kamu hancur di laut gimana? Tuh, kalau kamu ruhmu sudah bisa menyolatkan bagaimanapun tubuhmu, bodoh setan. Makanya kalau abah mah tadi semua. Silakan kata Abah Gus, nanti kalau Abah mati kan di situ ada penangkaran buaya. Kasih aja tubuhnya ke situ. Di semua. Jangan, Bang. Di semua. Pusingnya amat. Tubuh diagung-agung. Bangke diagung-agung. Nah ini harus dipahami dari semua. Maka tadi walitukmilul iddata walitukabbirullah tadi. Bertakbirlah pada Allah setelah kembali. Tadi. Barulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilham. Itu kan sebetulnya malam takbir. Sudah kamu lepasi, kamu lucuti. Terima kasih ya Allah. Aku kembali ya Allah. Itulah sebenarnya yang harus kamu rasakan. Dan kamu nikmati malam takbir itu. Tadi semua. Wali tadi. Ya. Itulah yang barulah kata Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dia sendiri yang mau. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Sadarlah kamu sekarang, bangun dari tidurmu. Oh, ternyata dunia ini indah. Oh, ternyata yang tadinya aku melihat, yang aku saksikan ternyata takut siksa kubur. Aku nggak usah takut lagi. Aku ternyata melihat saudaraku sedang disiksa di kubur. Itulah di situ. Sadar. Coba kalau orang lagi nggak sadar dikasih apa namanya minyak kolon, apa ya? Tadi kamu pun sama akan sadar nanti. Dari semua, ya. Bahkan inilah yang harus dibangun tadi semua dipahami semua. Ya cuma sayang memahami Qurannya tadi. Kata orang kama kolak kila kama kolak cenah cek batur ejek sia kumaha teu ngarti. Nah, ini persoalan hari ini. Ya bahasa itu mah cek aing. Tadi. Ayo Gus, ada lagi. Ada lagi, Bah. Mohon pencerahannya, Bah. Apakah menekuk lidah waktu sholat diperbolehkan gitu? Dan memang harusnya menekuk lidah. Bahkan menekuk lidah waktu pun sholat. Iya, Bah. Tadi kalau kamu nggak mematikan diri lagi sholat, tadi nah, tadi potong lagi videonya di situ. Digoreng, Bah. Kan orang sekarang mah senang goreng menggoreng tadi semua, ya. Ya Allah ya Karim tadi semua. Nah sholatnya juga udah makin canggih nanti semua, ya.
Maka kata Abah juga di marifat ada syariat, di syariat ada hakikat, di hakikat ada syariat. Hakikatnya syariat beda dengan syariatnya hakikat. Semua harus dipahami. Adi semua. Agus, saya kena pertanyaan, Gus. Iya, Bah. Iya. Ya, tanya Bi. Masuk ya. Ya, jadi gini, Bah. Iya. Iya. Oh, taman Abah udah indah sekarang tuh. Semua. Tadi kalau udah sadar mah semuanya indah. Tadi. Nah, ini masih ada yang belum nyimak kayaknya ini, Bah. Boleh diulangi lagi ya, Bah ya. Bah, izin nanya, Bah, hakikat Lailatul Qadar itu apa katanya gitu. Ya, mungkin dia belum nyimak tadi, belum paham. Bah. Ya, sebenarnya tadi semua makanya kata Abah bagusnya kalau ingin menonton Abah itu adalah juga menonton video-video yang sebelumnya tadi semua. Ya, nggak ngulang gitu. Tapi tidak apa-apa tadi semua. Ya. Kan dari kata Lailatul Qadar itu dari dua kata, Lailatun dan Qadar. Lail itu kan perlambang adalah malam kan tadi semua. Makanya perjalanan Lailatul Qadar itu dikisahkan siang tadi semua. Walaupun nanti kalau orang sudah ngerti, duhur juga bisa Lailatul Qadar tadi semua. Maka Tabah juga tentang sepertiga malam misalnya. Selama ini sepertiga malam terakhir itu jam berapa? Jam 2. Padahal bukan itu maknanya tadi semuanya. Walaupun adalah jam 2 pagi, kata Abah, kalau orang yang tidak mengerti hakikat sebetulnya duhur. Walaupun jam 2 pagi. Walaupun duhur asal bersama Allah itu sepertiga malam terakhir tadi. Kenapa? Karena manusia dibagi tadi sin itu dibagi tiga. Badannya, hatinya, jiwanya. Nah, sepertiga malam terakhir itu maksudnya adalah pada ruhmu tuh, pada alamul jabarut, alamul mulki sepertiga malam pertama jasad. Alamul malakut sepertiga malam kedua hati. Alamul jabarut sepertiga malam Nah, kalau seandainya kamu tekuk lidah di waktu duhur dan matikan dirimu, lepaskan aku 4, aku 3, sebetulnya waktu duhur pun adalah akan terjadi Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu bukan tentang malam, karena memang kalau malam diatur Allah mah siang, mal. Masa ya Allah diatur oleh ruang dan waktu, terpengaruh oleh siang dan mal? Allah masang kehadiran ayah arek berang arek peting. Allah itu dekat kepada orang taat, Allah juga dekat pada orang maksiat tadi semua. Jadi karena Allah yang maksiat tidak bisa pisah dari Allah, orang yang taat juga tidak bisa pisah dari Allah tadi semua. Ada lagi nih, Bah. Ya. Tentang zakat fitrah, Bah. Mohon dijelaskan tentang zakat fitrah, Bah. Kok jadi hari kepikir ini tadi. Hakikatnya gitu. Ya, sesungguhnya adalah zakat fitrah apapun zakat harta sebenarnya adalah secara syariat juga Abah sering protes sekarang tentang zakat fitrah. Iya, Bah. Karena sekarang ini zakat fitrah ini kan kalau bicara tentang zakat itu ada koid, ada muqayyad tadi semua ya. Maka dalam zakat itu ada mustahik, ada amilin, ada kan, ada ibnu sabil, ada fakir, ada miskin, ada gorimin dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksudkan zakat secara hakikat adalah sebetulnya bukan duit tadi semua. Makanya artinya bahwa setiap orang kalau begitu wajib nggak zakat? Wajib karena rukun. Ari zakat rukun Islam bukan? Rukun. Kalau rukun berarti zakat itu harus dilakukan oleh setiap mukallaf tadi semua. Berarti jangan gara-gara nggak ada duit nggak bisa zakat tadi semua. Makanya kenapa ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu tentang adalah menebus jasad fitrah kembali kepada fitri gitu tadi. Tapi sekarang malah makanya kenapa zakat fitrah mah yang miskin zakat nggak? Zakat yang miskin juga kalau zakat fitrah mah selama karena diaturlah oleh kaul ulama
selama masih bisa dahar, isuk atau dahar peting, maka setiap orang itu masih wajib mengeluarkan zakat fitrah. Maka tadi yang berkaitan dengan zakat fitrah itu di dalam aturannya tidak boleh. Maka tadi ada koid dalam zakat fitrah itu. Nah, adapun zakat secara maka ada zakat syariat, ada zakat thariqat, ada zakat hakikat, ada zakat ma'rifat. Artinya kalau rukun Islam itu adalah rukun, maka sebenarnya tidak ada alasan orang miskin tidak berzakat. Karena yang diminta oleh Allah itu bukan duit, bukan beras, tadi semua. Tetapi yang diminta oleh Allah menjakatkan tubuh kita digunakan oleh Allah. Tuh. Jadi bagaimana caranya zakat? Tekuk lidah, rapatkan gigi. Kembalikan la hayyun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Itu sedang menzakatkan mata kita sedang dipakai oleh si basirnya Muhammad untuk basornya Allah. Telinga kita sedang dipakai untuk sami'nya Muhammad, untuk samanya Allah sebetulnya. Jadi pada dasarnya adalah menzakatkan, ibaratkan kopi kok, melepaskan dirinya supaya tidak ada lagi pengakuan kepada dirinya yang sebenarnya yang ada gula dan Nah, itulah Allah dan Muhammad. Nah, itulah zakat. Maka kenapalah rukun Islam? Ini bukan sebalik sekarang mau nggak apa-apa ya zakat kalau punya duit, kalau nggak punya duit kau itu nggak rukun namanya. Oh haji kalau istitoah kalau punya duit, kalau nggak ada duit nggak usah. Padahal rukun. Kalau udah rukun berarti kita setiap manusia wajib pergi haji. Maka perintah haji itu perintahnya adalah kepada seluruhnya. Nggak, bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina aslamu, wa adin pinnas, walillahi alan nas. Jadi perintahnya haji itu kepada setiap manusia. Karena tadi bahkan zakat juga berlaku kepada setiap manusia. Itulah kenapa di dalam Al-Quran itu kata sholat dikaitkan dengan kata zakat. Tadi semua. Ya. Nah, itu Gus kurang lebih ya. Iya, Bang. Iya. Ada lagi? Di sini mungkin sahabat-sahabat yang lain mau nanya kah di sini? Ada yang nanya? Kalau di situ udah nggak ada. Ada, Bang. Yang fokus dia itu aja. Sini mah gampang. Ini iya, Bang. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bah. Tanyakan kenapa kalau hari raya Idul Fitri mesti diadakan takbiratul ihram gitu. Mungkin ada sejarahnya atau mungkin ada ayatnya gitu, Bah. Apa namanya? Gimana? Pada saat Idul Fitri harus takbiratul ihram katanya gitu. Mungkin ada sejarahnya atau ada ayatnya gitu. Takbiratul ihram apa Iya, pada saat Idul Fitri takbiran gitu maksudnya, Bang. Oh iya takbir. Iya, takbir. Iya. Ya, tadi kan udah dibahas tadi panjang lebar. Karena kita udah serahkan maka di penghujungnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul walitukmilul iddata walitukabbirullah. Tuh. Begitu kita sudah mengihram, mengagungkan Allah, maka sekarang walitukabbirullah. Tadi semua ya. Maka agungkan Allah. Allah lah yang ada. Allah lah yang wujud. Maka semua kolong itu rame mengagungkan meja. Cuma sekarang banyak orang tadi semua sibuk sholat di kolong, lupa pada meja. Padahal kita ini, makhluk ini semuanya adalah ada. Karena yang adanya itu mumkinat tadi semua. Itulah maka tujuan takbir di malam takbiratul. Makanya tadi sholat harus ada takbiratul ihram. Haji harus ada ihram. Nah itu. Tutuplah diri yang dohir supaya nyatalah diri yang batin. Ya. Lanjut, Bah. Bah, tolong jelaskan sifat mukhalafatul hawadis, Bah. Sifat mukhalafatul yang muhawadis itu sifat yang berseberangan dari sifat Allah tadi. Tetapi yang harus dipahami, Imam Asy'ari, Imam Maturidi memberikan landasan kepada kita ini untuk mengenal Allah pintu awal. Itu pintu awal. Jangan dianggap sifat 20 itu adalah sudah final. Enggak. Maka sekarang Abah bisa ngarang. Gitu. Abah bisa menjelaskan lebih detail daripada Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Tadi karena sifat 20 itu diantaranya. Makanya kenapa? Karena kita ini dibagi. Ada bagian dohir a'yan khoraziyah sifat Adam. Maka disebutlah ada 7 sifat ma'ani. Tadi semua. Tapi ada bagian diri kita disebut a'yan sabitoh ruh kita. Ada 7 sifat maknawi. Ma'ani cangkangna mata. Maknawi melihatnya. Tuh. Ma'ani telinganya. Maknawi mendengarnya.
Karena telinga itu bukan mendengar itu bukan telinga. Telinga itu alat tapi kalau nggak ada telinga bisa mendengar nggak? Nah itulah, maka sebenarnya nggak bisa dipisahkan antara sugus, gula, dan manis. Gitu. Antara Adam, Allah, Muhammad. Dohirnya tadi, makanya inilah yang harus dipahami tadi semua. Maka yang dimaksud mukhalafatul hawadis itu adalah kita harus dan yang pertama adalah setelah kita mengerti ada 7 sifat, ma'ani dan ma'nawi, kawinkan menjadi kawinkan, satukan. Maka tadi kata Abah, semuanya dualitas ini kawinkan. Ma'ani, ma'nawi satu. Tadi kan diri yang dohir adalah ayan horaziyah, Adam, dan diri yang batin, ayan sabito, ruh, kawinkan. Tadi semua, ya. Barulah nanti ada sifat yang wajib bagi Allah, satu wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadis, qiyamau binab. Nah, Allah itu berseberangan dengan sifat makhluk. Tuh. Jadi kalau seandainya kamu yang wujud, Allah Adam. Kalau kamu yang mendengar, Allah yang budeg. Kalau Allah yang kamu yang hidup, Allah yang mati. Itulah kenapa perjalanan menuju Allah itu akan dikisahkan Nabi Muhammad naik buruk itu. Buruknya itu bukan kalimat Allahu Akbar, bukan kalimat Subhanallah, bukan Alhamdulillah. Satu-satunya kalimat yang bisa membawa kembali kepada Allah hanya nafi isbat, la ilaha illallah. Nafikan kamu, isbatkan pada Allah, hilangkan kolong, nyatalah meja. Tuh. Itu yang disebut mukhalafatul hawadis. Nah, sekarang manusia ibadah dengan dohirnya, ya Allahnya leungit. Maka sholatnya tidak berdampak, sholawatnya tidak berdampak, dikirnya tidak berdampak. Akhirnya datanglah penumpang gelap tuh, merasa sudah tahajud, merasa sudah soleh, merasa sudah ahli ibadah, merasa sudah. Nah, inilah yang terjadi yang Abah saksikan. Maka oleh Abah sekarang ada, ayo bangun dari tidur, karena jin sudah menguasai manusia, sholatnya, puasanya, dikirnya, manakibnya, khotamannya, tadi semua tadi. Nah, inilah yang harus dipahami. Ya. Ada lagi nih, Bah. Iya. Ini pertanyaan dari Riana Dewi dari audiensnya YouTube, Bah. Iya. Bah, punten mau bertanya, jika ketidakbahagiaan manusia itu disebabkan karena manusia keluar dari orbit Allah, apakah bisa kita keluar sedangkan Allah itu maha meliputi segala sesuatu, Bah? Iya kan, Allah itu tadi kata Abah, gelap dan terang itu Allah. Maka tadi kata Abah, orang taat dekat dengan Allah. Orang maksiat juga dekat dengan Allah. Tadi orang bahagia juga dekat dengan Allah. Orang tidak bahagia juga dekat dengan Allah. Cuma di situ Allah mengatakan, makanya Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumat ilan nur. Tapi kembali kata Allah, waladina kafaru yukhrijuhum minan nur ilan dzulumat. Nah, itulah akhirnya, makanya tadi ada bahasa surga juga Allah, neraka juga Allah sebenarnya. Cuma masalahnya pada saat di neraka, pada saat pada dzulumat, kamu nggak bahagia, nggak sejalan. Tadi semua. Tapi kalau kamu bahagia dengan dibakar api, nggak apa-apa, gitu loh. Sebenarnya, ngerti nggak? Tadi semua. Jadi disinilah sebenarnya kenapa dibahas Majmal Anasir itu ada 4, ada 2 unsur kelembutan Allah, ada 2 unsur kekasaran Allah. Jalal, Jamal, dan Kamal itu kelembutan Allah. Itulah yang merupakan unsur bahagia. Adapun Jalal dan Kohar adalah Allah juga. Tadi, maka dalam hikam itu kalau kamu tidak sadar dibawa pada kelembutan Allah, maka kamu akan ditarik pada kekasaran Allah. Itu saja, Gus. Iya, Pak. Tadi semua. Allah juga, tapi kasarnya. Iya. Duh. Nah, gitu ngerti ya? Iya. Jadi nggak kemana-mana, memang nggak, kita semuanya Allah semuanya. Tinggal kamunya bisa ya menerima dengan tadi semua, gitu kan, tadi semua. Maka disinilah yang disebutkan orang bahagia itu adalah Allah mengajak kepada dia. Maka dari awal wa'id kulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah itu supaya kamu itu nyaman sesuai dengan keinginanmu, gitu loh. Tadi bagi Allah khairihi Allah wa syarihi Allah tuh. Untung Allah, rugi Allah. Tapi kan kamu pengen untung, maka Allah ngajak pada frekuensi Allah. Jadi sama. Tadi makanya dalam memandang dosa dan pahala juga kita harus mengerti tadi semua. Pada saat kita berbuat baik, lihatlah Allah semuanya. Tapi pada saat kita maksiat, sebenarnya Allah juga. Tapi kita harus memandang itu sebagai kesalahan diri kita sendiri tadi semua. Kalau orang berbuat dosa tapi tidak mampu melihat Allah, akhirnya dia bunuh diri nanti. Itulah keluar dari rahmat Allah gitu tadi semua. Ya.
Boleh lagi, Bah? Apakah bertorikoh itu wajib, Bah? Ya sekarang saya tanya, kamu mau pergi ke pasar pakai jalan nggak? Ya. Kalau mau pergi kemanapun, pesawat terbang aja sebetulnya ada jalannya. Lion punya jalurnya, Wing Air punya jalurnya, Garuda punya jalurnya. Itu torikot, itu jalan. Tadi semua. Tadi. Karena torik itu jalan. Tadi semua. Atau metode. Nah, setiap orang metodenya beda. Sajiliyah metodenya ini. Satoriyah metodenya ini. Ya metodenya lain-lain. Si Hendy nyen baso. Make naon teh, make plastik dibungkus. Celok. Itu metode torikoh itu juga cara gitu kan tadi semua. Ada lagi sekarang kan udah canggih tuh pakai mesin tuh. Kayak penyu tuh, kayak penyu lagi BO, pruk. Nah, disinilah kita harus canggih memilih cara yang sesuai dengan jalan kita masing. Mau jalan kaki mau naik sepeda mau naik pesawat silakan, naik sepur silakan, silakan. Itu torik tadi semua ya, jalan. Kenapa? Karena wajib, Gus, karena tubuh kita ini dibagi 4 bagian. Iya, pada saat kita dari zat ke sifat, sifat ke asma, asma ke af'al, itulah syariat. Torikot adalah asma, ada hakikat adalah syir, adalah ruh. Adapun syir adalah ma'rifat. Jadi tidak bisa melipatkan satu pintu. Maka tadi orang syariat mengingat Allah dengan ucapannya la ilaha illallah. Itu orang syariat yang sedang menyebut-nyebut nama Allah. Nah, orang torikot, Allah di hati. Tuh. Jadi orang torikot, orang syariat mengingat Allah dengan perbuatan tubuhnya. Nah, kata Abah, syariatnya jangan terjebak hanya pada fikih yang sempit. Apapun yang digerakkan tubuhmu menyadari Tuhan sebenarnya adalah syariat. Gitu kan tadi semua. Sebenarnya gitu kan tadi. Nah, kemudian orang torikot mengingat Allah dengan hatinya. Orang hakikat mengingat Allah dengan rasanya. Orang makrifat mengingat Allah dengan penglihatannya. Dia menyaksikan la maujuda illallah. Dia menyaksikan sebenar-benarnya kami adalah kolong. Dan kami ada kolong karena engkau meja. Gitu. Jadi yang wajib engkaulah yang ada wahai meja. Adapun seluruh kolong ini mungkinat adalah hanya ada karena adanya engkau. Jadi kalau seandainya mejanya ngeser maka kolong hilang. Tadi semua itulah. Itu harus dipahami ya. Hukum itu berlaku pada saat kita masih ada di kolong tadi semua ya. Terus tadi semua. Boleh ada lagi, Bah? Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Di Facebook, Bah, dari Iis Bos, Bah. Ini dia nanya, di mana jiwa setelah dikubur, Abah? Di mana jiwa setelah dikubur? Jiwa, yang disebut jiwa apa dulu? Yang disebut ruh apa dulu? Yang disebut nyawa apa dulu? Nah, makanya orang selama ini, kenapa kata Abah di kuburan tanah itu nggak ada siksaan? Nggak ada. Jadi siksaan kubur itu si jiwa. Nah, kenapa disebut jiwa? Sebenarnya jiwa itu nggak ada, tapi Allah dalam Al-Quran menyebutnya nafsun. Jiwa. Maka kullu nafsin da'iqatul maut. Ya itu. Adapun jiwa sebetulnya tidak akan maut. Karena dia itu adalah ruh. Maka ruh itu adalah sebetulnya kalau sudah. Maka tadi. Ruh itu kalau sudah. Maka di alam. Nah, ini juga ada bagus juga pertanyaannya, boleh Abah kaitkan dengan pertanyaan yang malam tadi. Pada saat tubuh melakukan dosa, yang melakukan dosa tubuhkah, jiwakah atau ruh? Coba saya tanya dulu kalian. Jiwa. Pada saat tubuh melakukan dosa. Jiwa. Nah, semua. Ya. Maka kalian harus paham tentang pada saat ruh ditiupkan, ruh itu masuk ke dalam tubuh, meliputi seluruh tubuh disebut nyawa. Maka Allah menyebut jiwa. Aku genggam jiwa orang pada saat tidurnya. Tuh, berarti kalau begitu jiwa pada saat tidur keluar gak? Keluar. Sebetulnya jiwa itu, nah inilah maka sebenarnya jiwa itu juga tidak di dalam sebenarnya. Karena yang disebut jiwa itu adalah ruh. Dan ruh itu satu. Dan ruh itu sama kayak Allah, bukan di depan, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di atas, bukan di belakang, tapi ruh atau jiwa itu meliputi. Nah, adapun begini, seumpama begini, ruh Allah itu seumpama lautan, Gus. Iya.
tadi. Adapun si jiwa itu adalah kamu setetes air yang sudah jadi minyak. Nah itu jiwa tuh. Iya, Bang. Kira-kira air setetes yang ada di lautan itu bisa nyatu nggak? Enggak, Bang. Ah, itulah siksa kubur. Dia digonjang-ganjing oleh ombak. Itulah kenapa kita harus dari konsep awal, asalnya laut harus kembali ke laut. Itulah si jiwa harus, makanya ada tazkiyatun nufus. Si jiwa harus dikembalikan pada hakikat ruh. Apa yang dikembalikan? Maka jiwa itu sebetulnya adalah, Allah menyebutkan nafs adalah ruh yang sudah ada melekatan. Karena dia pernah masuk ke dalam, sebenarnya nah, dengan Allah menyebut nafsun pun sebenarnya bagi orang yang ngerti tafsir yang dalam, itu udah jelas manusia itu udah reinkarnasi tuh. Sebenarnya. Harusnya kalau belum pernah reinkarnasi, Allah mengatakan, ya ayyatuhar ruh mutmainnah. Kullu ruh. Bukan kullu nafsun. Za'iqah. Itu pun dengan Allah menyebutkan nafsun, jiwa, berarti dia itu sudah ruh yang sudah ternodai kemelekatan ke pemilik. Itulah maka kenapa kita di Ramadan ini melepaskan kemilikan tadi. Supaya si jiwa itu adalah kembali kepada Allah. Kalau ruh mah kembali milik, makanya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi yang terjebak adalah si jiwa tuh. Nah, bagaimana si jiwa untuk menerima pembalasan? Masuk lagi nanti ke tubuh lagi. Bisa nggak Mas disakiti oleh si Mas ini, punya hutang sama Mas ini, hutang duit, nagihnya gimana kalau nggak ada badannya lagi? Nah, itulah. Makanya kenapa manusia itu reinkarnasi, diantaranya adalah karena tadi untuk manusia menerima. Tadi kata Allah, ilaihi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah semuanya dikembalikan. Wa'adallahi haqqa, dengan cara yang benar sesuai sunatullah. Innahu yabda'ul khalqa. Nah, sesungguhnya Allah awal menciptakan kalian, summa yu'iduhu, diulang kembali, liyazia, untuk menerima pembalasan. Maka tadi kalau Akang pernah nyakiti dia, kamu akan punya jasad lagi untuk bisa disakiti oleh dia. Sebetulnya. Kalau nggak ada ruhnya, disakiti, dicubit, nggak bisa. Tadi semua. Tadi, ini kadang-kadang inilah orang sekarang ini. Harus fisik ya, Pak? Orang itu berpikir, makanya benar hadisnya kata Nabi, bahwa nanti akan disiksa itu ya adalah dengan tubuhnya. Ya iya, yang disiksa itu dengan tubuh. Ya tadi pada saat si jiwa itu masuk lagi ke tubuh, gantian. Yang dulu kamu ngemplang, sekarang dikemplang. Yang dulu kamu nipu, sekarang itulah. Bahkan hukum kisos berlaku. Yang dulunya kamu yang membunuh. Maka itulah reinkarnasi itu satu kemutlakan ada. Bagaimana kamu akan membalas kebaikan dia? Kamu udah jadi jiwa nih. Kamu udah jadi jiwa, udah mati dua-duanya. Kecuali kamu punya tubuh lagi. Maka kenikmatan, kesenangan hari ini sebetulnya adalah buah apa yang kita bangun dulu. Kalau kamu sakiti dulu, sekarang bisa. Jangan aneh hari ini kalau disakiti. Emang nggak ada Tuhan apa? Kan semuanya tadi kata si Mbak tadi, semuanya Allah yang meliput. Maka berlakulah hukum Allah. Maka itulah kenapa manusia harus reinkarnasi. Karena tadi orang yang menyakiti akan disakiti, orang yang membantu akan dibantu. Bagaimana cara kamu membalas kepada orang yang menyayangimu? Nah, supaya juga si tubuh juga sadar menerima, oh ternyata disayang itu enak toh. Tuh. Hingga kamu akan belajar di kehidupan akan datang, oh makanya Abah dulu belangsak kata Abah. Sampai ada orang memberikan zakat kepada Abah 100.000. 100.000 tahun 98 itu besar. Maka dari itu saya nekat, saya harus kaya. Dan saya harus berbagi. Ternyata pada saat diberi itu nikmat, pada saat kita tidak punya. Tuh. Itu kan hanya terjadi kalau punya jasad lagi. Maka benarlah hadis Nabi bahwa nanti yang disiksa itu dengan jasadnya. Ya benar. Jadi mana? Ya di kehidupan ini. Inilah siksa kubur. Maka berkisahlah tentang tadi Ayub yang penyakit kulit, Yakub yang ini, Ashabul Kahfi yang kurung gua. Itu kan istilah Allah. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa mayakiluha. Itu perumpamaan Allah, cuma manusia nggak membacanya. Semua. Sebenarnya bahkan tadi kenapa kata Abah surat Zilzalah itu bukan tentang kiamat kubro, tapi tentang kematian. Pada saat Allah berkata kiamat, yaumal kiamah, itu bukan hancurnya dunia, kematian. Contohnya dalam surah Waqulal insani alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap kelahiran bayi akan digantungkan bukunya masing-masing. Buatan siapa?
perbuatan dirinya masing-masing. Maka akan dia perankan di kehidupan nanti. Menyayangi akan disayangi, menyakiti akan disakiti, menipu akan ditipu. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Tuh. Yaumal qiyamah di situ bukan kiamat kehancuran bumi, tapi adalah kematian. Maka kata Allah pada saat kematian dia akan dibuka bukunya sedikit. Baca ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasibah. Jadi kita ini maka di dunia ini ayolah ikuti prinsip Abah, menyayangi, mencintai, memaafkan, berbagi, pandanglah setiap makhluk itu secara syariat dan Pada saat manusia itu punya salah kepada kita, pandang secara hakikat supaya kita mampu melihat Allah. Allah sedang mendidik kita sabar dari perbuatan orang itu. Tapi kalau seandainya orang itu berbuat baik, pandanglah secara syariat supaya kita bisa berterima kasih melihat Allah dan melihat perbuatan dirinya gitu. Tapi pada saat kebalikannya diri kita adalah juga sama kepada orang, pandang secara syariat dan hakikat. Bagaimana pandang secara syariat? Kebaikan yang aku lakukan itu adalah pandanglah secara hakikat. Sehingga kita tidak pernah merasa sholat, pernah merasa berbuat baik, tidak pernah merasa memaafkan, tidak menunggu maaf dari orang, tidak menunggu ucapan terima kasih pada saat orang kita karena kita pandang secara hakikat. Tapi kalau kita berbuat salah, pandang secara syariat supaya kita merasakan mohon ampun pada Allah dan juga minta maaf kepada aman, udah hidup kayak begitu. Mau kayak apa lagi hidup? Dan kalau hidup kayak begitu oleh Abah dijamin kamu itu udah sugih dohiron wabatinan. Nabi siki-siki lagi melar bahagia tadi semua. Tadi iya mah batang lagi semua orang kad. Lanjut, Bah. Ya. Ini ada yang masih kurang paham. Itu udah jam 12, Gus. Udah. Belum, Bah. Setengah 12, Bah. Ya, maksudnya gimana? Ini ada lagi yang nanya nih, Bah. Ada yang masih belum paham tentang Ayan Khorjiyah sama Ayan Sabitoh, Bah. Iya. Kan tadi udah dibahas. Itu kan berarti dia bagus nontonnya belakangan ya, kali. Mungkin bisa. Iya, karena Ayan Khorjiyah itu adalah sifat cangkang. Iya. Adam. Tuh. Ayan Khorjiyah itu anggap sajalah kita seperti permen sugus atau kopiko. Jadi sifat si kopiko itu ada karena tadi. Nah sebenarnya Ayan Khorjiyah itu adalah milik si gula, Ayan Sabitoh milik Muhammad. Maka tadi sebenarnya yang melihat, yang mendengar, yang bertadi kudrot, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor itu sebetulnya adalah ruh yang disebut Muhammad pada saat datang ke mata disebut basor. Muhammad pada saat datang ke telinga disebut sam. Muhammad datang kepada hidung disebut hidup napas. Muhammad datang ke mulut disebut kal. Muhammad pada saat datang kepada keinginan disebut nafsu. Nafsunya bagus disebut mutmainah. Kalau buruk disebut amaroh. Muhammad datang kepada akal disebut ilmu. Muhammad datang kepada puad, kepada ma'rifat disebut arif. Muhammad, semuanya Muhammad. Pada kaki disebut kudrot, irodat, pada tangan semuanya. Itulah Ayan Sabitoh. Ayan Sabitoh itu adalah seumpama tapi gula itu adalah manis. Maka tadi pada saat Adam melihat, sebetulnya yang melihat Muhammad. Pada saat Muhammad melihat, yang melihat itu Allah sebenarnya. Pada saat si kopiko melihat, yang sebenarnya melihat si gul. Pada saat si gula melihat, sebetulnya yang melihat adalah si begitu. Tadi semua. Ya. Ada lagi, Bah? Boleh, Bah? Ya. Ya. Punten, Abah izin bertanya bagaimana cara mempertahankan kondisi fanatus syekh hingga fanatullah. Terima kasih, Abah. Nah inilah fanatus syekh itu hati-hati. Ya. Karena ada banyak orang yang akhirnya robitoh pada syekh, akhirnya dia jadi syirik. Tadi semua kultus, tadi semua. Maka disinilah kita harus paham tadi semua. Kenapa diantaranya juga termasuk adalah Kanan itu karena salah melihat bapaknya adalah tubuh bapaknya, akhirnya celaka. Itulah sampai kata Allah, Nuh Kanan laisa min ahli. Tuh. Jadi panapi syekh itu jangan tahu, makanya ulama-ulama syekh yang sebenarnya syekh tidak mau dikultuskan. Tapi tidak tanpa syekh itu pun kamu tidak bisa juga melihat Allah. Kan tadi Allah itu punya wajah, Allah itu punya alamat. Nah alamat Allah dan Rasulullah itu lewat syekhmu itu. Melihat tubuh syekhmu, melihat
Melihat ruhnya, syekhmu sebetulnya melihat Allah. Itulah perlunya Robito tuh. Jadi fana syekh itu juga karena tanpa dia wajah dia juga nggak ada karena tadi. Maka kenapa harus ada wasilah. Syekh kita ini wasilah. Tapi kalau salah pandang jadi syirik tuh. Wasilah bisa menjadi syirik. Maka tadi Abah lebih cenderung kalau bagi Abah sendiri, Abah tidak mau jadi syekh, tidak mau jadi mursyid, tidak mau jadi apapun. Kalau kalian mau berjalan bersama, anggap sebagai sahabat. Karena Rasulullah Muhammad pun adalah menjadikan dirinya wasilah sebagai sahabat tadi semua. Kalau udah sahabat, jaminlah nggak minta duit dia tadi semua ya. Tapi kalau udah syekh, udah mursyid, udah minta duit, udah pasti itu ujung-ujungnya tadi semua. Nggak sadar kamu belangsak aja oleh syekhmu itu. Nah itulah tadi. Nah itu. Itu. Tapi tanpa dia nggak bisa loh Gus. Iya Pak. Itulah makanya dikatakan maka la tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahli. Nah ini si ahli ini. Dan tidak akan kamu wusul pada Allah la tahsulu illa bitaubatin. Taubatan nasuha itu dibawa oleh si syekh. Tuh. Tadi. Tapi si syekhnya jangan ngaku-ngaku syekh. Karena syekh yang ngaku syekh itu syekh-syekhan itu. Tadi. Jadi inilah yang hari ini kata Abah juga bukan ini orang suka salah sangka juga. Bukan berarti tidak boleh ada mursyid. Mursyid yang ngaku mursyid gagal jadi mursyid. Tadi wali yang ngaku wali gagal jadi wali. Tadi semua udahlah. Karena banyak palsu jadi Abah juga bingung tadi semua ya. Udah makanya tadi dalam ruhani itu baik boleh mengaku ayah ruhani, boleh ngaku sebagai sahabat. Makanya Abah selalu mengajak sahabat-sahabat MDNH, sahabat Abah Setu, sahabat semuanya. Saya ngikutin metodologi Rasulullah sebagai sahabat. Tapi sahabat yang dimaksud sahabat di sini hakikatnya adalah sebetulnya adalah wasilah, wajah Allah, wajah Rasulullah. Karena tanpa dia juga tidak maka dalam hadis tadi wallahi ma wasalla man wasalla illa bi sohbati man. Kamu tanpa siman itu kamu juga tidak bisa wusul pada Allah. Tuh, kan jadi sebab susah. Di dulu syirik. Ya. Tadi dihilangkan. Wah. Terus gimana coba ya? Nah, disinilah kamu harus cerdas tadi semua. Ya. Nah iya makanya sebetulnya lahir batin itu memandang tubuhnya. Makanya tadi saya mimpi Rasulullah. Nah itu berarti belum paham ya orang. Tadi semua. Ya. Karena Rasulullah yang dohir nyata di zamanmu. Di semua. Tadi. Berapa menit lagi Gus? Masih berapa Tabah? Masih ada pertanyaan, 2 pertanyaan lagi dah. Ya. Tadi semua. Harusnya ke yang apa namanya lebih kepada bagaimana mempraktekkan sebenarnya. Maka nanti sahabat, nanti kita tanggal berapa Gus? Tanggal 28 ya? Tanggal 28 Abah. Nanti kita ada ngaji Roso, nanti di ngaji Roso itu nggak tahu Abah juga itu urusan Mas Hendra. Ya. Cuma intinya di situ lebih banyak praktek sebetulnya. Karena belajar ngomongin teori naik sepeda kalau nggak praktek nggak bisa. Tadi semua. Tadi ya. Tadi. Nah, ada lagi nih, Bah. Satu pertanyaan lagi, Abah ya. Iya. Apa itu raga sukma, Abah? Ya sebetulnya udah kebahas juga tadi. Ya, sebetulnya tadi, sukma ya jiwa ya. Adapun raga ya badan. Raga semua. Iya. Badan kita. Makanya pemimpin bangsa kita seharusnya yang kita bangun itu bukan MBG tadi. Kalau itu mah MBG yang sekarang mah apa namanya istilah orang UGM? Bukan MBG. Orang nyuruhnya juga bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Raga itu badan sebetulnya. Tadi semua. Tapi badan ini harus dipahami. Tadi ayan horajiah itu. Geraknya, hidupnya, melihatnya, mendengarnya. Karena ayan sabit. Karena Rasulullah tadi. Makanya Rasulullah nggak pernah dirasakan. Maka kenapa pada saat kita setiap kelahiran di kampung kalian pakai baca berjanji nggak? Ya, karena yang disambut Rasulullah. Maka begitu lahir gubrak bapaknya, asyhadu an la ilaha illallah. Karena dia menyaksikan Allah.
Makanya diadankan telinga kanan, dikomatkan telinga kiri. Karena yang disambut Rasulullah. Sebenarnya. Kalau ngerti tadi semua. Maka dibacalah berjanji nanti semua. Pakai mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah. Nah kalau udah sholawat. Berarti dohir dan batin. Maka kenapa kata sholawat itu seolah-olah jamak dari sholat. Tapi sebetulnya hakikatnya sholawat itu pada tubuh. Nah, di waktu bayi kamu dalam keadaan suci, jangan kamu mati. Kecuali kamu kembali lagi suci. Maka kita kalau pada saat bayi disambut dengan tadi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wagoli, anta misbahu suduri. Gunting rambutnya, gunting terus keliling. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imamal qiblatain, dohir dan batin. Nah, kita sebelum mati kita harusnya begitu. Maka tadi melepaskan tadi di Ramadan ini ayan khurajiyah dan ayan sabitoh itu supaya nanti itu setelah kita belah dada kita, kalau kemarin kita dipangku, sekarang kita lahirkan Muhammad itu sama. Ya Nabi salam alaika, sama. Antasam. Nah, sekarang yang jadi iksirun wagoli itu kamu sekarang kembali lagi menjadi pohon iksir yang mahal. Tuh. Makanya itulah wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu jadikan dirimu adalah bertubuhkan Muhammad, berhakikatkan Allah dari semua ya. Jangan pulang kamu sebagai kopiko, jangan pulang sebagai relaksa, pulanglah sebagai gula dan manis dari semua. Di semua ya. Nah itu ya. Itu kalau seandainya gula dan manis makom muraqabah. Tapi makom musyahadah gula pun udah hilang. Tadi kalau ibaratkan mesek bawang, pesek lagi, semuanya kan dikuliti, lapisan pertama tetap bawang kan, dibuang lagi lapisan kedua masih bawang kan, lapisannya masih bawang kan, sampai hilang lapisan masih begitu juga, hilanglah bawangnya, tinggal baunya. Itulah musyahadah, itulah yang disebut anta budallahu ka'annaka tarah. Tadi semua. Tapi kalau saya nggak bisa begitu, fa illam takun taroh, fa innahu yarok. Minimal kamu rasakan bau-bauan gitu kan tadi. Itulah makom muraqabah, makom musyahadah, makom panabillah, makom bako billah tadi semua. Ya, leburlah kamu sesuai dengan judul malam ini. Kita harus lebur kembali kepada Allah. Tapi kalau belum bisa lebur, tenang, akan diulang lagi kok. Yang penting jangan syirik. Yang penting jangan jadi batu, jangan jadi babi, jangan jadi monyet, jangan jadi anjing. Semua. Artinya janganlah kau berbuat syirik di dunia ini. Itulah kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya, itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua panjenengan. Sekali lagi, tidak ada yang diinginkan oleh Abah saya itu adalah kebahagiaan kepada seluruh makhluk dari semua ya. Maka Abah membawa metodologi yang Abah udah uji dan Abah buktikan kenikmatannya, ketenangannya, kebahagiaannya, keberkahannya. Bukan uji, bukan asal-asalan, bukan abal-abal, bukan rumus yang tidak terbukti, tapi rumus yang bisa dibuktikan dan bisa dirasakan asal benar-benar mau melakukannya dengan baik dan benar dari semua ya. Mohon maaf atas kurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga di akhir video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, menjadikan diri Anda lebih baik dari sebelumnya. Dukung channel ini dengan cara like, komen dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan fitur lonceng, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih, semoga sehat dan bahagia selalu. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi, kau menari dalam dadaku.
Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.